untuk kasus kali ini, saya akan coba buka dua buah web browser. Oke. Nah, di sini kita memiliki dua buah web browser, ada Mozilla Firefox dan Google Chrome. Oke. Nah, kenapa saya menyiapkan dua buah web browser? Karena saya mau mensimulasikan dua hal. Untuk Firefox akan saya gunakan untuk mensimulasikan Google Classroom dari perspektif guru atau pengajar. Sedangkan untuk Google Chrome, saya akan coba simulasikan Google Classroom dari perspektif siswa didik di kelasnya. Oke. Nah, di sini kita coba akses dulu Classroom ya, classroom.google.com. Chrome juga sama, kita akan coba akses classroom.google.com. Bentar. Oke. Masih melalui proses login, proses akses maksud kami. Oke, sudah terloading dengan sempurna. Yang satu laginya masih loading ya. Oke, ini juga sudah. Oke, nah di sini kita akan coba simulasikan hal yang mendasar dulu ya. Di sini saya akan coba login dulu sebagai guru 1. Oke, saya masukkan password saya di sini. Ya, kembali mengingatkan ya, Firefox berarti untuk guru, kalau Chrome ini berarti untuk siswa. Sekalian saja saya akan login siswa 1. Karena kelihatannya koneksi internetnya juga sedikit lambat hari ini. Login. Oke. Masih loading untuk guru 1. Oke, nah ini adalah halaman utama dari guru 1. Ya. Di sini ada beberapa hal yang akan kami demokan. Ya, dan hal pertama yang akan kami demokan adalah bagaimana seorang guru bisa membuat sebuah kelas. Oke. Di sini caranya ya cukup gunakan tanda tambah di sini atau tanda plus di sini, lalu pilih pilihan create class. Ya. Nah, di sini ya kita bisa menampilkan nama kelasnya. Oke, misalkan saja kita beri nama kelasnya kelas statistika misalkan. Statistika dasar. Oke, misalkan semester ganjil atau semester genap ya. Bebas, bisa ganjil, bisa genap. Subjeknya juga opsional, ya bisa diisi, bisa tidak. Misalkan saja subjeknya adalah statistika. Lalu bisa juga menyertakan ruangan kelasnya. Oke. Ruang 3B misalkan. Oh, maaf. 3B. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal create saja. Kita tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu. Mohon maaf, koneksi internet saya sedang agak sedikit lambat hari ini. Oke, nah kalau sudah, ya kelasnya sudah terbentuk di sini. Oke. Nah, begitu kelasnya sudah terbentuk di sini, ya biasanya ada dua hal dasar yang harus dilakukan. Hal dasar yang pertama adalah, kalau misalkan mata pelajaran ini atau mata kuliah ini diampu oleh lebih dari satu pengajar, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menginvite guru pendamping atau dosen pendamping yang lain. Ya, semisal di sini saya mau menginvite guru 2. Ya, yang bisa kita lakukan di sini adalah kita tinggal pilih pilihan people di sini. Ya. Lalu kita akan dihadapkan pada dua field di sini, teachers dan students ya, guru dan siswa. Karena kita mau menambahkan guru ya, maka kita pilih yang invite teachers. Nah, langkah berikutnya kita bisa menambahkan akun milik guru yang akan kita tambahkan di sini. Misalkan di sini saya mau menambahkan guru 2. Ya. Guru 2 @maranatha.ac.id. Oke. Seperti ini ya, saya coba tambahkan. Nah, begitu selesai ditambahkan, maka di sini ada tulisan ya, guru 2 Maranatha invited ya, atau sudah diundang. Nah, langkah berikutnya kita tinggal menunggu respon dari si guru 2 ini. Oke. Nah, berikutnya saya coba simulasikan untuk menambahkan siswa.
Untuk menambahkan siswa didik ada dua cara ya. Cara pertama adalah cara yang lebih merepotkan, yaitu kita coba invite satu persatu. Ya, tetapi cara ini tidak direkomendasikan. Cara yang lebih mudah adalah ya, kita tinggal menuju ke menu stream lagi atau menu utama di sini ya. Di sini ada yang namanya class code atau kode kelas. Oke, nah Bapak Ibu tinggal membagikan saja kode kelas ini ke siswa-siswi Bapak Ibu di kelas. Dan mereka akan menggunakan kode kelas ini untuk bergabung atau join ke kelas yang Bapak Ibu miliki. Nah, untuk kasus kali ini, ya, saya akan coba kopikan saja kode kelasnya, ya, dan saya akan gunakan kode kelas ini untuk login sebagai siswa, ya, dan siswa tersebut akan join ke kelas ini. Ya, saya tutup dulu ini, ya. Nah, di sini saya akan coba beralih ke perspektif dari siswanya. Oke, kita lihat ya. Siswa, ya, saya login sebagai siswa 1 di sini, Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat ya, siswa 1. Oke. Nah, siswa 1 ya, untuk join kelas tinggal memilih saja pilihan kelas di sini, ya. Karena di sini siswa 1 adalah sebagai siswa, maka tidak ada pilihan create class. Yang ada hanya join kelas. Nah, sewaktu memilih pilihan join kelas, ya, maka siswa tersebut akan diminta kode kelasnya atau kelas code-nya. Nah, di sini yang bisa dilakukan adalah tinggal menginputkan saja kode kelas yang tadi. Lalu pilih join. Nah, setelah dipilih join, ya, maka ya, siswa ini sudah bisa bergabung dengan kelas yang baru saja kita buat tadi. Oke. Saya akan coba lakukan hal yang sama dengan siswa 2, ya. Saya coba buka siswa 2 di sini. Dan saya akan coba masuk ke kelas tadi, atau join ke kelas tadi dengan siswa 2. Oke, saya login dulu dengan siswa 2 di sini. Nah, ini adalah tampilan dari halaman siswa 2, ya. Yang bisa dilakukan oleh siswa 2 adalah pilih pilihan join kelas dan menginputkan kode kelasnya. Oke, ini proses joining sedang berlangsung. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya, dan selesai, ya. Sekarang siswa 2 ya, maupun siswa 1 sudah tergabung ke kelas statistika dasar yang baru saja kita buat. Oke, ya, cukup mudah ya. Ini proses dari sisi siswanya. Nah, kita kembali lagi ke menu guru ya. Nah, di menu guru ini ya, kalau kita lihat ke bagian people ya. Nah, sudah bisa kita lihat di sini. Ya, ada siswa 1, siswa 2 yang sudah terdaftar di kelas statistika dasar. Ya, di mana siswa tersebut mendaftarkan diri secara mandiri dengan memanfaatkan kode kelas ini. Nah, berikutnya kita akan coba login dengan guru kedua ya, atau guru 2. Sekedar untuk mensimulasikan bagaimana guru kedua tersebut bisa bergabung dengan kelas ya, berdasarkan hasil invitasi atau undangan tadi. Kita login dulu sebagai guru 2 di sini, Bapak Ibu. Nah, begitu kita masuk sebagai guru 2, ya, nanti muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan invitasi atau tampilan undangan yang dilakukan oleh guru 1. Nah, di sini guru 2 bisa menerima atau menolak. Ya, untuk kasus ini kita akan coba terima invitasinya. Ya, ini proses penerimaannya sedang berlangsung. Kita akan tunggu beberapa saat di sini. Selesai, ya, berarti di sini guru 2 juga sudah bisa berpartisipasi sebagai pengajar di kelas statistika dasar ini. Kalau kita lihat ke bagian people, oke, ya, guru 2 juga bisa melihat akses ke siswa 1 maupun siswa 2 di sini. Ya, di sini masuk sebagai guru 2. Oke, kita lihat di sini, ini guru utamanya atau guru 1. Si pemilik kelas, ya. Nah, si pemilik kelas dia bisa melihat dirinya sendiri maupun si guru 2, ya, karena posisi guru 2 di sini sebagai guru pendamping. Sedangkan kalau dari perspektif guru 2, ya, dia hanya bisa melihat dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Oke, harapannya bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ini adalah proses dasar yang biasa dilakukan setelah membuat kelas, yaitu mengundang guru pendamping dan juga membagikan kode kelas ke para siswa. Oke, nah langkah berikutnya yang memungkinkan untuk dilakukan adalah mulai mengupload atau menyertakan beberapa materi pembelajaran. Ya, nah di sini nanti
ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ya. Di sini materi pembelajaran yang Bapak Ibu buat bisa dibuat dengan memanfaatkan Google Drive atau Google Presentations. Contohnya seperti ini. Saya buka dulu di drive.google.com di sini, ya. Di sini saya bisa menuju Classroom. Ya, saya juga bisa menuju statistika dasar. Ya, ini folder yang sudah otomatis terbentuk sewaktu kita membuat kelas tadi. Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat materi perkuliahan kita atau materi mata pelajaran kita. Ya, sebagai contoh di sini, ya saya ingin membuat sebuah materi ajar berupa slide presentasi. Ya, saya biasanya akan lebih prefer kalau membuat folder dulu, ya, misalkan slide presentasi. Oke, saya buatkan folder dulu di sini, ya, atau directory. Lalu di dalam directory ini saya akan coba buat sebuah slide presentasi untuk siswa didik saya atau siswa ajar saya. Nah, untuk membuat slide presentasi caranya sederhana Bapak Ibu, ya. Kita cukup klik kanan saja di sini, lalu pilih Google Slide. Oke. Kita tinggal pilih Create and Share di sini. Nah, lalu muncul tampilan semacam ini, ya. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa desain untuk slide kita sebenarnya, ya. Nah, biasa pertama-tama yang akan saya lakukan adalah saya coba beri judul dulu, ya, judul atau nama filenya, ya, misalkan pertemuan 1 atau pertemuan 01 misalkan. Oh, maaf. Saya beri judul pertemuan 01. Oke. Lalu saya tinggal pilih saja di sini, ya, desain mana yang kira-kira cocok untuk saya. Semisal saya akan memilih desain yang ada di sini. Oke, lalu saya tinggal beri judul pada slide saya, ya, misalkan pertemuan 1 statistika, misalkan seperti ini. Oke, pertemuan, oke, ya, oleh Indonesia Belajar, misalkan saja seperti ini, Indonesia Belajar. Ya, ini slide-nya, ya. Lalu saya bisa tekan enter di sini, ya, untuk halaman berikutnya. Ya, kita bisa sampaikan misalkan materi utama, ya. Slide ini berisi materi utama, ya. Oke, dan seterusnya. Jadi pola pengerjaannya sangat mirip sekali sewaktu kita membuat slide presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, ya. Yang berbeda di sini adalah proses pembuatan slide-nya, ya, dengan memanfaatkan web browser, ya. Jadi seperti mengakses internet biasa, tetapi kita bisa melakukan pembuatan slide presentasi. Nah, kalau slide presentasinya sudah selesai di sini, ya, Bapak Ibu tidak perlu melakukan proses saving, ya. Jadi hasil pekerjaannya sama sekali tidak perlu kita save di sini. Nah, ini kelebihan utama salah satu kelebihan utama dengan memanfaatkan aplikasi slide dari Google, ya. Kita tinggal close saja Bapak Ibu, ya. Filenya sudah terbentuk di sini. Nah, lalu bagaimana caranya agar file tersebut bisa dibagikan ke siswa, ya? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Pertama-tama kita berangkat dulu ke Classwork, ya. Classwork ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan perkuliahan atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu atau sampaikan. Ya. Nah, di bagian Classwork ini, ya, kita tinggal pilih pilihan Create saja. Ya. Lalu kita bisa create topik dulu nih Bapak Ibu. Ya. Misalkan topiknya adalah materi ajar. Misalkan. Atau materi ajar utama. Oke. Lalu Bapak Ibu bisa mulai create yang namanya material di sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa beri judul materinya, ya, misalkan pertemuan pertama atau pertemuan 01, ya.
Misalkan topiknya adalah pengenalan statistika. Misalkan pengenalan statistika, ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi di sini, deskripsi singkat, ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau menyertakan materi pembelajaran Bapak Ibu ke sini, ya, caranya sederhana sekali. Ya, Bapak Ibu tinggal pilih saja add di sini, ya. Lalu Bapak Ibu bisa arahkan ke Google Drive, ya. Ya, add lalu pilih Google Drive, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih My Drive atau mau langsung ke file yang tadi juga bisa, tetapi kita bisa juga pilih ke My Drive, ya, untuk melocate dari Google Drive-nya lagi. Lalu kita bisa pilih Classroom di sini, statistika dasar, ya, tadi, slide presentasi, ya. Nah, file ada di sini. Di sini Bapak Ibu tinggal add aja, ya, untuk menyertakan slide presentasi Bapak Ibu. Nah, materinya tidak hanya slide presentasi Bapak Ibu, ya, materinya bisa bermacam-macam. Nah, slide presentasi ini hanya sekadar contoh. Bapak Ibu bisa membuat materi yang lebih variatif, ya, di luar dari slide presentasi. Misal, Bapak Ibu ingin membuat materi berupa teks dokumen, ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Docs di sini, ya. Atau Bapak Ibu ingin membuat materi terkait dengan Excel, ya, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Sheet di sini. Ya, saya beri contoh aja ya Bapak Ibu biar makin jelas. Ya, semisal di sini saya coba buat materi kedua, ya, dengan memanfaatkan Google Docs. Ya. Oke, sudah terbentuk di sini. Nah, Google Doc ini cara pengoperasiannya sangat mirip sekali dengan Microsoft Word, ya. Pertama-tama sama ya, kita coba beri nama file dokumennya dulu, ya. Misalkan dokumen pertemuan 1 misalkan, ya. Nah, di sini bisa diberi judul, ya. Dokumen pertemuan 1, ya. Misalkan kita mau set ini sebagai judul, berarti kita tinggal pilih saja di sini title, ya. Materi ini disertai deskripsi bla 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 bla. Nah, seperti itu, ya. Nanti Bapak Ibu bisa meneruskan sendiri. Oke. Gambarannya lebih kurang seperti ini. Kalau andai kata materi yang mau Bapak Ibu sampaikan ke siswa berupa file dokumen, ya, atau teks dokumen semacam ini. Ya, sama di sini juga kita tidak perlu melakukan proses save lagi. Ya, kita cukup close saja. Kenapa? Karena sudah otomatis disimpan oleh Google. Ya, dan ini merupakan kelebihan utama sebenarnya kalau bagi saya dari pemanfaatan Google Docs. Kalau mau disertakan, ya, kita tinggal add saja, ya, lalu pilih Google Drive, ya. Lalu kita tinggal pilih saja tadi, ya, dokumen pertemuan pertama. Oke, seperti itu. Nah, hal serupa juga bisa Bapak Ibu lakukan kalau mau membagikan materi berupa file spreadsheet atau Excel, ya. Nah, tapi untuk menghemat waktu, saya tidak akan bagikan, ya, terkait dengan spreadsheet atau Excel. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan eksplorasi secara mandiri. Nah, kalau materinya sudah jadi seperti ini, ya, maka langkah berikutnya adalah kita tinggal post saja, ya. Dengan menekan tombol post di sini, berarti kita mulai membagikan materi kita ke siswa didik. Nah, tetapi di sini, ya, ada juga tombol panah ke bawah nih Bapak Ibu. Nah, gunanya apa sih, ya? Nah, kalau kita menekan tombol post, ya, berarti materi ini langsung di-push ke student, ya, atau ke siswa. Artinya saat ini juga siswa sudah bisa mengakses materi tersebut. Tetapi kalau Bapak Ibu mau menjadwalkan materi ini, Bapak Ibu bisa pilih pilihan schedule, ya, di sini, ya. Jadi di sini Bapak Ibu punya keleluasaan, ya, untuk mempublikasikan materi Bapak Ibu, ya, pada tanggal berapa dan pada jam berapa, ya. Jadi sangat menarik sekali di sini. Tetapi untuk kasus kali ini saya akan coba langsung post saja, ya, agar materinya dapat segera diakses oleh siswa didik. Nah, setelah materinya di-post, ya, materinya muncul di sini, ya, agar lebih rapih kita bisa masukkan ke dalam topics.
Kita tinggal klik saja, lalu kita tinggal drag dan masukkan ke dalam topik, ya, karena ini adalah materi ajar utama. Ya, lebih kurang seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ya, kita bisa buka, ya, kita bisa tutup juga. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, bagaimana sih tampilannya dari sisi siswa. Oke. Nah, siswa langsung dapat notifikasi nih. Stream was updated, ya. Berarti ada update baru ya dari gurunya. Kalau siswa langsung mengakses ke bagian classwork, ya, kita bisa lihat di sini. View your work. Oh, belum ada update-nya, sebentar. Jadi bagian classwork dulu. Saya coba refresh dulu ya di sini. Di sini pilih code aja. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Di menu tampilan siswa 2 sudah ada materi ajar yang baru saja tadi di-upload oleh gurunya. Oke, ini untuk siswa 2. Mungkin pilih show aja ya. Oh ya, langsung bisa kelihatan di sini. Materi yang baru saja di-upload oleh guru 1. Kita ke classwork. Ya, sama nih kayaknya harus di-refresh. Nah, di sini dari perspektif siswa 1, ya, kita bisa lihat di bagian classwork, siswa 1 sudah bisa mengakses materi minggu pertama. Ya. Oke. Deskripsi singkat dari materi, dan siswa 1 juga sudah bisa mengakses slide presentasi yang dibuat oleh gurunya. Nah, di sini, ya. Oke. Jadi siswa 1 bisa langsung memahami atau menerima dan mulai mempelajari materi yang sudah disampaikan oleh si gurunya tadi. Ya. Seperti itu. Cukup mudah ya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya harapannya ya Bapak Ibu sekalian dan juga siswa. Ya. Jadi Google Classroom ada itu sebenarnya untuk membantu proses pembelajaran kita. Oke. Selanjutnya saya akan coba kembali ke perspektif guru lagi di sini. Ya. Nah, semisal di sini ya, guru juga ingin berikan materi tambahan kepada siswa didiknya, ya. Semisal di sini materinya berupa video yang diperoleh dari YouTube. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan coba akses YouTube dulu di sini, Bapak Ibu. Ya, di copy dulu URL-nya, copy, ya. Lalu kita tinggal masuk ke sini, ya, ke classwork. Oke. Nah, kalau kita mau mempost video ini atau sebagai materi ajar, caranya cukup mudah Bapak Ibu, ya. Misalkan kita mau sertakan sebagai bagian dari pertemuan pertama, ya. Maka ya di sini kita tinggal edit saja. Ya. Edit. Ya. Lalu kita tinggal tambahkan materinya. Ya, add. Nah, kali ini yang kita tambahkan berupa YouTube. Ya, tinggal pilih YouTube di sini Bapak Ibu. Lalu kita tinggal sampaikan URL-nya atau alamat link-nya. Kita paste saja di sini. Nah, begitu kita paste di sini, ya maka Google Classroom akan secara otomatis meload halaman dari YouTube tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal add saja ya untuk menyertakan halaman ini. Ya. Nah, kalau sudah, ya berarti kita tinggal save post kita. Oke, sebentar di sini saya coba matikan dulu videonya. Oke. Nah, kalau sudah, ya selesai seperti ini. Nah, berikutnya tinggal dilihat dari sisi siswanya. Ya. Nah, di sisi siswa sama ya. Kita tinggal refresh ulang saja halaman siswanya. Ini sisi siswa yang kedua. Ya, ini siswa yang pertama ya. Oke, akses lagi materi minggu pertama ya, dan sekarang sudah bisa kelihatan ya materi YouTube-nya. Siswa tinggal klik saja kalau mau melakukan akses ya, dan tinggal play di sini ya untuk bisa menikmati video pembelajaran yang baru saja dibagikan oleh gurunya. Lebih kurang seperti itu prosesnya, dan model pembelajaran yang disertai dengan video sekarang ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah dan sangat umum sekali. Jadi Bapak Ibu juga bisa mulai menyertakan materi-materi ajar berupa video pembelajaran semacam ini. Nah, selanjutnya ya pada sisi guru ya.
saya akan coba sampaikan juga hal terkait dengan stream. Nah, stream di sini ada banyak manfaatnya. Ya, salah satu manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh guru adalah untuk mempost pengumuman. Ya, misalkan seperti ini. Misal guru 1 mau menyampaikan sebuah pengumuman. Ya, pengumumannya adalah kelas statistika dasar 1 akan dialihkan ke ruang, misalkan terjadi perubahan ruangan ya, ke ruang 4B misalkan. Ya. Mohon agar siswa tetap hadir tepat waktu. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Kalau sudah tinggal di-post saja ya. Pengumumannya. Oke, nah setelah pengumumannya selesai di-post, maka ya di-postnya di bagian stream ya Bapak Ibu ya. Kalau classwork ini fokusnya pada materi pembelajaran. Sedangkan di stream ini fokusnya untuk diskusi dan juga untuk pengumuman-pengumuman kelas. Kita akan coba lihat dari siswa didik di sini, ya, siswa 1. Ya, nah dari sisi siswa 1 ya, sudah bisa langsung mengakses pengumuman yang disampaikan oleh gurunya, ya. Kelas statistika dasar 1 akan dialihkan ke ruang 4B, mohon agar siswa tetap hadir tepat waktu. Nah, demikian juga kalau kita lihat dari sisi siswa 2. Ya. Nah, siswa 2 juga sudah dapat melihat pengumuman dari guru 1 tadi. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Ya, cukup mudah ya prosesnya. Nah, berikutnya adalah beberapa pertanyaan cukup sering muncul dari teman-teman pendidik ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seorang siswa ingin melakukan diskusi? Ya. Caranya cukup sederhana. Ya. Ketika siswa ingin bertanya ke gurunya, ya, misalkan siswa ingin bertanya terkait dengan pengumuman ini, maka yang bisa dilakukan siswa adalah ya cukup menuliskan komentar saja terhadap pengumumannya. Ya, semisal seperti ini. Maaf Ibu, ya, atau maaf Bapak, ya. Apakah saya diizinkan untuk terlambat sekitar 15 menit misalkan. Dikarenakan saya mesti mengikuti kegiatan pekan olahraga dan seni tingkat kabupaten. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Kalau sudah tinggal di-post saja. Ya, cukup mudah ya. Nah, ini kalau andai kata ada siswa yang ingin memulai atau mengajukan pertanyaan ke gurunya terkait dengan post yang dilakukan oleh gurunya. Oke. Nah, dari sisi guru ya, kita bisa langsung lihat ya. Dari sisi guru pun bisa langsung melihat komentar atau pesan yang disampaikan oleh siswanya. Nah, kalau gurunya mau merespon, ya tinggal pilih pilihan reply to this comment, ya, lalu sampaikan. Baik, saya izinkan untuk kasus khusus semacam ini. Nah, seperti itu. Gurunya bisa mempost, ya. Lalu hasil postnya pun dapat langsung diakses oleh siswanya. Ya. Oke, to comments ya. Baik, saya izinkan untuk kasus khusus semacam ini. Seperti itu. Atau siswa juga bisa memulai sebuah topik diskusi bebas ya, semisal seperti ini. Contoh, di sini siswa 2 ya. Nah, ketika siswa 2 ingin memulai suatu topik diskusi tertentu, ya, siswa 2 tinggal menuju ke halaman stream, lalu pilih pilihan yang ada di sini. Ya, semisal siswa 2 ingin melakukan atau mengajukan pertanyaan. Ibu guru dan teman-teman, saya ingin menanyakan pertanyaan terkait materi minggu pertama. Bagaimanakah cara
untuk menghitung rata-rata nilai dari sekumpulan data sampel. Nah, misalkan seperti ini pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Kalau sudah, tinggal di-post saja pertanyaannya. Nah, yang menarik dari Google Classroom adalah ya, yang menjawab atau merespon pertanyaan ini tidak mesti gurunya, ya. Kenapa? Karena siswa lain pun bisa ikut merespon pertanyaan yang diajukan oleh siswa yang lainnya. Ya, contohnya di sini, pertanyaan diajukan oleh siswa 2, ya, dan siswa 1 ingin mencoba menjawab. Ya, maka siswa 1 bisa menjawab di sini, ya. Pertanyaan ini bisa terjawab dengan membaca buku ajar halaman 12 misalkan. Ya, lalu di-post. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Pertanyaan diajukan oleh siswa 2 yang memberikan respon justru siswa 1. Ya, sangat terbuka sekali. Dan kalaupun gurunya ingin menimpali atau menambahkan lagi, ya, gurunya pun bisa langsung terjun untuk berpartisipasi di sini. Ya, misalkan, gurunya ingin membenarkan pernyataan dari siswa 1, maka tinggal di-reply saja. Betul sekali. Pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan membaca materi pada buku ajar halaman 12. Nah, seperti itu. Lalu tinggal di-post. Ya. Oke. Dan respon gurunya pun dapat langsung dilihat oleh siswanya. Ya. Kita tunggu beberapa saatnya. Ini dia. Ya, betul sekali pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan membaca materi pada buku ajar halaman 12 dan post ini dilakukan oleh si gurunya. Kalau mau melihat semua komen ya, kita tinggal klik aja di sini. Ya, maka semua komen dapat terbaca. Nah, ini adalah proses diskusi ya yang dapat dimediasi atau difasilitasi oleh Google Classroom. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apakah Google Classroom dapat mengakomodir diskusi, ya jawabannya bisa banget, ya seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman siswa sekalian? Harapannya proses ini bisa dipahami ya.